Kapten Kasihin adalah seorang pahlawan perjuangan kemerdekaan yang gugur saat pertempuran dengan Belanda pada agresi kedua di Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Jumat Legi 22 April 1949 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Pada masa itu Desa Kedung Ombo menjadi pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk setelah kota Nganjuk diduduki Belanda. Kapten Kasihin menjabat sebagai Komandan Kompi 2 Sriti yang memimpin sekitar 300 personil mengawal pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Saat patroli pagi melintas area persawahan, pasukan Kapten Kasihin diserbu pasukan Belanda hingga Kapten Kasihin tertembak di ladang jagung. Saat tertembak, Kapten Kasihin sempat melarikan diri ke perkampungan dan bersembunyi di rumah salah seorang penduduk, bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Takut kehilangan buruan, Belanda mengejar hingga ke persembunyiannya. Sebenarnya saat bersembunyi, Belanda sudah tidak mengetahui keberadaan Kapten Kasihin. Tetapi saat meninggalkan lokasi persembunyian, pasukan Belanda mendengar orang merintih kesakitan, sehingga bawah tempat tidur ditusuk-tusuk menggunakan bayonet oleh pasukan Belanda. Merasa lawan sudah mati, pasukan Belanda melihat ke bawah kolong tempat tidur. Mengetahui yang gugur seorang kapten, tentara Belanda mengambil pangkat dan memberi hormat sebelum meninggalkan korban. Sebenarnya saat itu Kapten Kasihin belum tewas. Ia sempat berbicara dengan pemilik rumah dengan bahasa Jawa. Yonginiki Resikone Belo Negoro. Itu merupakan kata-kata terakhir Kapten Kasihin sebelum meninggal dunia. Mengetahui Kapten Kasihin wafat, pemilik rumah langsung melaporkan ke perangkat desa dengan jenazahnya, sehingga jenazahnya disemayamkan di balai desa dan dipindahkan ke rumah tokoh desa sebelum dimakamkan di makam desa Kedung Ombo. Kapten Kasihin sebenarnya itu kan orang Tulungagung ya. Dia itu dulu seorang guru pelajar, jadi pernah ngajar di SR atau SD pada masa itu. Setelah itu mendaftarkan diri menjadi TNI di Surabaya sana, akhirnya menjadi TNI lah. Ketika agresi militer kedua, beliau itu masuk di Batalion 22 Sriti ya. Beliau selanjutnya menjadi pangkat kapten, menjabat menjadi danki. Nah, setelah itu ketika agresi militer kedua, beliau itu ditugaskan di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah Nganjuk bagian selatan, tepatnya di Desa Kedung Ombo. Nah, peristiwa tanggal 22 bulan 4 tahun 1949 itu ada peristiwa yang cukup mengagetkan itu, yaitu ketika Belanda itu ada informasi di wilayah Nganjuk bagian Desa Kedung Ombo ini sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk. Jadi kabupaten dulu itu pemerintahannya itu sementara dialihkan di Desa Kedung Ombo sini. Nah, ternyata di sini juga ada 2 batalion, salah satunya itu Batalion Sriti yang dipimpin yaitu dankinya itu dari Kapten Kasihin. Nah, ketika Belanda datang ke sini itu sempat tembak menembak antara Kompi C yang dipimpin Kapten Kasihin dengan Belanda itu menyerang dari Kedung Ombo. Beliau ketika peperangan itu beliau kena tembak, akhirnya beliau itu sempat lari masuk ke dalam rumah warga. Akhirnya beliau itu juga gugur juga di situ. Setelah gugur beliau ditinggal oleh Belanda. Sebelum gugur dia sempat menyampaikan kepada pemilik rumah, si ibu itu, Ibu Rasio itu, bahwasanya menyebutkan ya seperti inilah memperjuangkan negara demi kemerdekaan, istilahnya jiwa raga itu ditaruhkan. Bahasanya kalau Jawanya itu menurut beliau yang langsung yang disampaikan oleh Kapten Kasihin itu, kalau beliau itu yang ini lho Bu, Belo Negoro, seperti itu penyampaian dari Kapten Kasihin. Nah, ketika beliau itu sempat gugur di situ, akhirnya oleh Belanda kalau itu kapten, akhirnya pangkat itu diambil, hormat itu ditinggal. Setelah tinggal oleh warga ini, jenazahnya ini dirawat
terus dibawa ke kantor desa, BK desa itu dibawa ke sini, setelah itu disolatkan di tempat musala sini ya. Setelah itu jarak 1 hari itu dimakamkan di makam sebelah di Kedung Ombo itu. Nah, akhirnya makam tahun 1950 itu makamnya itu dibongkar. Nah, yang Kapten Kasihin dipindah ke Tulungagung sesuai kelahirannya. Yang Kopral Bango, satu perjuangan yang juga tertembak, itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Nganjuk. Untuk memperingati perjuangan beliau itu di alun-alun Kabupaten Nganjuk itu dibuatkan monumen ya, monumen seperti tugu peringatan, dibuatkan Kapten Kasihin di sana. Setelah itu juga dijadikan nama Jalan Kapten Kasihin. Sementara saat di pemakaman umum Desa Kedung Ombo, tanpa sengaja bertemu dengan anak Subroto, pejuang kemerdekaan yang pernah menjadi anak buah Kapten Kasihin. Ati Ismiati saat sedang berziarah ke makam orang tuanya mengatakan kalau bapaknya dulu juga berjuang bersama Kapten Kasihin. Sini ya? Asli sini. Berarti Bapak. berjuang juga bersama dengan ketika Kapten Kasihin sama yang gugur itu juga iya, kan? Iya. Kalau cerita yang didapat itu apa aja, Bu? Selain 6665 itu yang zaman Belanda itu cerita dari Pokoknya ya ikut kemana-mana gitu. Oh gitu, Katanya perang gitu, begitu ya? Katanya ikut kemana-mana terus terakhir itu terus waktu pulang udah sama bapak ibunya, mas gak usah di rumah di sini gitu. Atas nama siapa? Subroto bin Soekarjo. tahu Itu angkatnya. Kalau dulu mana ada. Betul wonten ya. Kalau meninggalnya tahun berapa, Bu? dulu itu 96. Oh, ini baik kemarin. 96. Berarti sudah tua ya? Iya, Lumayan. sudah tua ya lumayan. Kira-kira usia berapa, Bu, waktu meninggal? Usianya enggak ada. Ada. Mungkin ya 75. Berarti apa Sakit, pasukannya Kapten Kasihin waktu itu? Mungkin iya. Sebelum Kapten Kasihin Pak ya. Untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Kapten Kasihin, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengabadikan namanya dalam sebuah monumen yang berdiri di alun-alun kota Nganjuk. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.